Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Lian Dating Punya Brahma. Cerita ini diberi judul Misteri Kolak Pisang. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan selamat mendengarkan. Bu, hari ini kita berbuka puasa dengan apa? Tanya Lina kepada ibunya. Seperti biasa sayang, kita berbuka dengan air putih saja. Kalau bapak nanti pulang bawa uang, baru kita beli kolak pisang yang Lina mau. Kata Susi ibu Lina. Tapi aku maunya ayam goreng, Bu. Kata Rudi memotong pembicaraan ibu dan kakaknya. Iya sayang, nanti juga kita bisa masak ayam goreng kok. Masa Kak Lina sama Rudi saja yang mau sih? Ani juga kan mau, Bu. Sambar Ani ikut nimbrung omongan ibu dan saudara-saudaranya. Iya sayang, Lina, Rudi, dan Ani. Pasti ibu masakin kesukaan kalian semua. Tapi nunggu bapak punya uang ya sayang. Kilas Susi kepada anak-anaknya. Kehidupan Susi dan suaminya memang sangatlah miskin. Karena beberapa tahun lalu, Parmin suami Susi dipecat dari pabrik dia bekerja. Sebab pabriknya sudah tidak sanggup lagi membayar karyawan untuk bekerja. Alhasil, Parmin dan Susi bekerja serabutan. Terkadang mencangkul sawah orang, terkadang jadi buruh angkut padi. Itu pun kalau lagi musim panen padi. Jika tidak musim, maka Parmin akan menganggur. Sekarang ibu lagi masak apa, Bu? Tanya Lina. Ibu masak tumis kangkung sama tempe goreng, sayang. Hore! Seluruh anak Susi berteriak kegirangan. Karena bagi mereka, tempe goreng sangatlah mewah. Sebab biasanya mereka hanya makan dengan garam saja. Lina, panggil bapak di sawah nak. Ibu heran, sudah sore begini kok bapak belum pulang. Biar kita bisa makan sama-sama. Perintah Susi pada Lina, anaknya yang paling tua. Anak Susi memang masih kecil-kecil. Lina saja masih berumur 11 tahun. Tanpa menunggu lagi, Lina pun berjalan menuju sawah yang terletak di belakang perkampungannya. Saat berjalan, Lina melewati rumah Yuni, teman sepermainannya. Lina, mau kemana? Sini dulu sebentar. Panggil Yuni. Ada apa? Tanya Lina setelah sampai di halaman belakang rumah Yuni. Sini, makan kolak pisang sama aku. Kebetulan ibuku lagi masak kolak pisang. Loh, emangnya kamu gak puasa? Enggak ah, untuk apa puasa? Ibu sama bapakku aja gak puasa. Enak aja. Kamu nawarin kolak sama Lina. Jangan kamu kasih. Lihat tuh, dia dekil begitu. Udah itu bau lagi. Pakaiannya saja gak pernah ganti. Kata Bu Ica pada anaknya Yuni. Maaf Yun, tapi aku lagi puasa. Sekarang mau manggil bapak biar bisa berbuka bersama. Kata Lina sembari melihat mangkuk kolak pisang yang tergeletak di hadapannya. Setelah itu, Lina pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk menjemput bapaknya. Lina melusuri jalan setapak yang sepi, karena di samping kanan kirinya hanya terdapat sawah yang luas. Di perjalanan, Lina melewati saung atau gubuk-gubuk di pinggir sawah milik warga. Saat berjalan melintasi gubuk itu, ada yang memanggil Lina. Lina, mau kemana? Tanya Abdul, lajang lapuk berusia 40 tahun. Mau manggil bapak om, disuruh ibu, karena udah mau maghrib. Tapi belum juga pulang. Om ngapain di sini sendirian? Om lagi main ponsel. Sini deh, om kasih kamu uang jajan. Kata Abdul sembari menyodorkan uang 5.000. Melihat uang itu, Lina mendekati Abdul. Karena Lina gak pernah melihat uang sebesar itu. Biasanya Lina jajan 2.000. Itu pun berbagi dengan dua adiknya. Karena Abdul sedang menonton video orang miskin yang gak pakai baju di ponselnya. Tiba-tiba nafsunya naik setelah melihat Lina melintas. Lina pun mengambil uang itu dari tangan Abdul,
Lalu Abdul menarik tangan Lina masuk ke gubuk itu. Lina memberontak dan berteriak, tapi dengan sigap Abdul menutup mulut Lina menggunakan telapak tangannya. Setelah itu, Abdul menodai anak kecil bertubuh mungil itu. Lina menjerit kesakitan sembari menangis menahan rasa sakit pada kemaluannya. Tapi dasar sudah dirasuki setan, Abdul tidak peduli. Abdul terus saja menggauli Lina sampai berkali-kali, sehingga anak kecil itu tidak bersuara lagi. Abdul mengguncangkan tubuh mungil Lina, namun Lina tidak bergerak juga. Abdul pun panik, apalagi setelah melihat di bagian kemaluan Lina terjadi pendarahan yang sangat hebat. Dia kembali memeriksa lubang hidung Lina dengan jarinya. Tapi Lina tidak bernafas. Abdul pun mengenakan pakaiannya dengan segera dan panik. Dia bingung harus bagaimana. Saat panik itulah terdengar suara seseorang sedang melintas dari gubuk. Abdul bertambah panik. Dia mengintip dari sela-sela lubang papan yang menjadi dinding gubuk itu. Ternyata itu Parmin, bapak Lina. Bertambah paniklah Abdul melihat Parmin melintas. Tapi Abdul berusaha tenang dan sebisa mungkin tidak menimbulkan suara. Setelah Parmin melintasi gubuk dan menjauh, Abdul sedikit tenang. Dilihatnya kembali tubuh Lina yang terbujur di hadapannya. Darah terus saja mengalir dari kemaluan Lina. Lalu Abdul membuang tubuh Lina ke parit irigasi di pinggir sawah. Kebetulan parit itu sangat deras karena habis diguyur hujan tadi malam sampai pagi. Tubuh Lina dilemparkan begitu saja oleh Abdul tanpa rasa kasihan. Dengan cepat tubuh Lina terbawa arus air irigasi itu. Setelah itu Abdul bergegas pergi dari parit irigasi dengan terburu-buru. Rumah Abdul tidak jauh dari rumah Parmin, hanya berjarak beberapa rumah saja. Assalamualaikum. Yeh, bapak udah pulang, sambut kedua anak Parmin. Iya sayang, ibu di mana? Itu lagi beres-beres di dapur, Pak. Kok bapak pulangnya lama sih? Kami sudah lapar. Iya, ini bapak udah pulang kok. Bilang sama ibu, bapak mau mandi. Suruh ambilkan handuk ya. Iya, Pak, jawab Rudi. Tak lama kemudian, Susi pun menyangkutkan handuk yang diminta Parmin di paku samping pintu kamar mandi. Susi heran, kemana Lina kok tidak ada? Mungkin tadi main setelah memanggil bapaknya, pikir Susi. Setelah Parmin selesai mandi, dia langsung duduk di teras rumahnya. Pak, Lina kemana? Kok gak sama bapak pulangnya? Pasti tadi singgah di rumah Yuni ya, Pak? Tanya Susi. Loh, papa gak ketemu sama Lina, Bu? Lah, kok bisa? Tadi ibu suruh Lina jemput bapak ke sawah. Gak ada, Bu. Dari tadi Lina gak ada di sawah. Bapak pulang sendiri karena sudah sore. Astagfirullah. Kemana Lina ya, Pak? Ya sudah, biar ibu cari dulu ke rumah Yuni. Susi pun bergegas menuju ke rumah Yuni, anak juragan pisang terkaya di kampungnya. Setelah sampai di sana, Susi menanyakan keberadaan Lina pada Yuni. Yuni pun menjawab bahwa tadi Yuni sempat mengobrol sama Lina dan menawarkan kolak pisang, namun Lina tidak mau karena puasa dan harus memanggil bapaknya di sawah. Susi pun panik, dia kembali mencari ke seluruh kampung, namun Lina tidak juga ditemukan. Akhirnya Susi kembali ke rumah sambil menangis. Pak, gimana ini Pak? Lina tidak ibu temukan dimanapun. Bahkan ibu sudah keliling kampung ke tempat Lina biasa main. Mana sekarang sudah maghrib lagi. Ya sudah, kita buka puasa saja dulu. Kamu tenang ya, nanti bapak mau ke rumah Pak RT mencari Lina. Siapa tahu Pak RT bisa bantu. Setelah berbuka, Parmin pun ke rumah RT dan menjelaskan kejadian Lina menghilang. Pak RT pun mengumumkan di masjid bahwa Lina hilang. Setelah menunggu beberapa saat, tapi tidak ada warga yang datang ke rumah Pak RT untuk membantu mencari Lina. Memang, warga kampung itu tidak peduli pada keluarga Parmin. Hanya beberapa orang saja yang datang. Itu pun teman sejawat Parmin menjadi buruh cangkul di sawah. Mereka pun mulai mencari Lina ke arah persawahan. Saat melintasi sebuah warung, mereka melihat banyak bapak-bapak sedang duduk-duduk di sana. Pak RT pun mengajak mereka. Bapak-bapak, mari kita tolong Pak Parmin mencari anaknya yang hilang. Ajak Pak RT. Untuk apa, Pak? Apa ada bayarannya? Kata salah satu bapak.
Wong miskin gitu kok mana mampu bayar. Kata yang lainnya, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Ya sudah, kalau bapak-bapak tidak mau membantu, setidaknya jangan menghina. Kata Pak RT. Terlihat wajah Parmin saat marah, bahkan dia mengepalkan tangannya, tapi dipegang oleh Pak RT dengan lembut dan berkata sabar. Mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju sawah. Dengan berbekal senter, mereka menelusuri jalan setapak menuju sawah. Setelah suaminya pergi mencari Lina, Susi berdoa agar Lina cepat ditemukan. Apa mungkin Lina pergi ke kampung sebelah karena dia juga memiliki beberapa teman di sana. Ya, ada beberapa teman Lina yang dulunya tinggal di desa ini, tapi sekarang sudah pindah ke kampung sebelah. Saat melamun itu, tiba-tiba suara pintu belakang diketuk. Dengan cepat, Susi membuka pintu belakang, lalu dia sangat terkejut. Lina? Susi pun memeluk tubuh mungil Lina dengan erat sembari menciumi anak kesayangannya itu. Ya, Lina adalah anak kesayangan Parmin dan Susi. Sebab selain anak pertama, Lina juga rajin dan selalu membantu orang tuanya. Lina, kemana saja sih sayang? Kata Susi sembari memeluk Lina dan sesekali menciumi pipinya. Namun Lina hanya terdiam sambil menggigil kedinginan. Tubuhnya basah dan sangat dingin sekali, sedingin es. Ayo nak, masuk. Kamu makan dulu ya, kan kamu belum makan. Kata Susi sembari mengajak anaknya itu masuk lalu menggantikan pakaiannya. Setelah itu Susi menyiapkan makan untuk Lina. Langsung saja Lina menyantap nasi dengan tempe goreng beserta tumis kangkung yang tadi sore dimasak Susi. Sekejap saja nasi sudah habis bersih disantap Lina. Kembali Susi bertanya pada Lina, kemana saja dia kok tubuhnya basah kuyup lalu wajahnya juga sangat pucat. Lina kedinginan bu. Sendirian di sana, sangat gelap di sana bu. Boleh ya, Lina bawa Ani untuk jadi teman Lina. Kenapa kamu ngomong seperti itu Lina? Emangnya kamu mau kemana? Kau bawa adik Ani? Ini kan rumah Lina. Kita di sini saja ya sayang, sama ibu sama bapak dan adik-adik Lina. Iya bu, Lina sayang sama ibu, sama bapak, sama adik-adik juga. Lina minta maaf, gak bisa buat ibu bahagia karena Lina pergi. Iya sayang, ya sudah, sekarang Lina tidur ya. Sudah malam, besok kita sahur bersama lagi. Kata Susi sembari mengantar Lina ke kamarnya. Setelah memastikan Lina tidur, Susi kembali ke dapur dan mencuci piring bekas makan Lina. Tak lama kemudian, Parmin datang dan mengetuk pintu. Alhamdulillah abang sudah pulang, kata Susi pada Parmin setelah membuka pintu. Maaf bu, bapak belum bisa menemukan Lina. Besok pagi kami akan mencari Lina lagi bersama Pak RT dan beberapa teman bapak. Gak usah dicari lagi pak. Hah, kok gitu bu? Apa ibu gak sayang sama anak kita Lina? Apa kamu gak khawatir pada Lina? Kata Parmin sedikit kesal. Lah, wong Lina sudah di rumah kok pak. Apa? Lina sudah pulang? Iya pak, itu dia sedang tidur bersama adik-adiknya di kamar. Nih, ibu lagi cuci piring bekas Lina makan. Parmin pun berlari menuju kamar ingin melihat langsung apakah Lina benar-benar sudah pulang. Saat membuka pintu kamar, Parmin hanya melihat Ani dan Rudi yang tertidur di sana. Bu, mana Linanya? Itu kan Lina pak, kata Susi sembari menunjuk ke arah tempat tidur yang ternyata hanya ada Ani dan Rudi anaknya. Mana Lina? Mungkin ibu sedang berhalusinasi tadi, karena anak kita belum ketemu bu. Susi seketika ambruk sambil terduduk di samping tempat tidur anak-anaknya. Dia yakin sekali tadi Lina sudah pulang, bahkan dia memeluk Lina dan mencium Lina. Tapi kemana Lina? Apa mungkin dia pergi diam-diam? Kan tadi dia bilang mau pergi. Tak terasa air mata Susi pecah dan memeluk Parmin suaminya. Ibu benar-benar melihat Lina tadi pak. Dia pulang. Bahkan ibu memeluk anak kita, kata Susi sembari menangis terseduh-seduh. Mungkin karena kamu sangat khawatir, makanya kamu berhalusinasi bu.
Akhirnya mereka berjaga hingga pagi menjelang. Tak sabar menunggu lagi. Pagi-pagi sekali, setelah sahur, Parmin kembali ke rumah Pak RT untuk menjemput Pak RT melanjutkan pencarian. Setelah itu, mereka kembali ke persawahan mencari Lina. Namun kali ini mereka hanya berdua, sebab teman Parmin bekerja di sawah. Saat melusuri sawah, mereka melihat bujang lapuk si Abdul sedang berada di sebuah gubuk bermain ponsel. Dul, ayo bantu cari anak Pak Parmin. Daripada kamu di sini gak ada kerjaan. Ajak Pak RT. Waduh, maaf Pak RT, saya lagi sibuk nih. Kamu ini sibuk apa toh Dul? Wong kamu aja nganggur. Sudahlah Pak, kalau dia tidak mau membantu, lebih baik kita kembali mencari anak saya saja, kata Parmin sembari melirik Abdul. Mereka pun kembali menyelusuri jalan setapak. Setelah berkeliling sawah, mereka juga belum menemukan Lina. Tak terasa hari sudah menjelang sore. Saat mereka ingin pulang, tiba-tiba Parmin mendengar suara seorang anak kecil minta tolong. Walau suara itu terdengar pelan dan lirih, namun cukup jelas terdengar. Parmin mempertajam pendengarannya, sembari mengikuti arah suara itu. Pak RT bingung melihat tingkah Parmin. Kenapa dia kok berjalan ke arah parit, pikir Pak RT. Walau merasa sedikit aneh, namun Pak RT mengikuti langkah Parmin menuju irigasi. Setelah sampai, Parmin melihat ke saluran irigasi. Tiba-tiba Parmin berteriak, "Lina!" sembari berlari dan meloncat ke arah parit irigasi yang lumayan deras itu. Pak RT juga melihat sesosok tubuh yang terbujur kaku dan mulai membengkak tersangkut batang pohon kecil yang terbawa arus air. Parmin dan Pak RT mengangkat tubuh Lina ke atas keluar dari parit. Parmin menjerit melihat anak kesayangannya itu sudah tidak bernyawa. Tangisan Parmin yang sangat keras mengundang beberapa orang yang sedang bekerja di sawah. Parmin memeluk tubuh Lina dan menciumi anak kesayangannya itu. Setelah beberapa saat, Pak RT meminta tolong pada beberapa buruh untuk mengangkat tubuh Lina dan membawanya ke rumah. Sementara dia memegangi tubuh Parmin yang lemas dan tak hentinya menjerit. Sampai di rumah, Parmin memeluk Susi istrinya dan berucap bahwa Lina sudah meninggal dunia dengan tubuh yang mulai membengkak tanpa selai benang pun. Tak terbendung lagi Susi menjerit mengetahui kenyataan ini dari suaminya. Dia tidak percaya bahwa Lina anaknya itu sudah tiada. Dia lemas dan pingsan. Beberapa ibu-ibu membawa Susi ke dalam kamar dan membaringkannya, sementara tubuh Lina sudah sampai di rumah. Saat sadar, Susi melihat tubuh anaknya itu terbujur kaku. Dia menjerit-jerit meratapi anaknya. Dia memukul pipinya dengan sangat keras, seakan tidak percaya kalau anaknya itu sudah tiada. Dia memegangi seluruh tubuh Lina, dan dari kemaluannya masih keluar darah walaupun sedikit-sedikit. Susi melihat jasad anaknya itu dengan seksama. Dia merasa janggal karena di kemaluan Lina terdapat luka robekan. Susi kembali menjerit sambil berteriak-teriak, "Anakku dibunuh! Anakku Lina sudah dibunuh!" Setelah itu Susi kembali pingsan. Setelah Susi sadar, dia sudah di kamarnya. Lalu dia mencari-cari Lina anaknya, namun Lina sudah dimakamkan. Susi kembali menangis, sementara Parmin belum pulang dari pemakaman. Singkat cerita, Susi selalu kepikiran tentang kematian Lina yang tak wajar. Dia menyaksikan sendiri bahwa dari kemaluan Lina keluar darah dan kemaluannya terdapat luka robekan. Saat melamun itulah, Susi seperti mendengar suara Lina anaknya yang menangis. Lalu tiba-tiba, Lina muncul di hadapannya dan Susi mengejar Lina, namun dia berjalan menuju arah sawah. Susi terus saja mengikuti Lina, sampai akhirnya Susi sampai di sebuah gubuk. Dia membuka pintu gubuk itu namun terkunci. Lalu dia mengintip dari sela-sela papan yang agak renggang. Susi melihat Lina terduduk sambil memedamkan wajahnya di kedua lututnya. Susi refleks berteriak memanggil anaknya itu. Namun Lina terus saja menangis. Tiba-tiba Susi melihat seorang pria menarik tubuh Lina anaknya itu. Dia membuka paksa pakaian Lina, walau Lina berusaha memberontak, tapi Lina tak kuasa. Sebab tubuh pria itu 2 kali lipat lebih besar dari tubuhnya yang mungil. Lina diruda paksa, Lina menangis dan menjerit kesakitan. Lalu Susi mencoba mendobrak pintu gubuk itu,
sambil berteriak memanggil Lina. Tapi sia-sia karena pintu itu cukup kuat. Saat berusaha membuka pintu itu, kebetulan Parmin melintas dan melihat Susi menjerit sambil mendobrak pintu gubuk. Segera Parmin merangkul Susi dan bertanya dia kenapa. Ibu kenapa? Kok teriak memanggil Lina? Ada apa, Bu? Itu Lina anak kita, Pak. Dia ada di dalam gubuk itu, sedang diruda paksa oleh seseorang. Teriak Susi histeris. Parmin pun mengintip dari celah papan, namun dia tidak melihat apapun di dalam gubuk. Tidak ada apapun di dalam gubuk, Bu. Susi kembali mengintip ke dalam gubuk. Saat itulah dia melihat pria yang menyetubuhi Lina menoleh ke arahnya sambil tersenyum sinis ke arah Susi. Abdul, itu Abdul, Pak. Dia yang sudah meruda paksa Lina anak kita. Lihat itu, Pak. Ayo, dobrak pintu itu. Selamatkan anak kita. Teriak Susi sambil menarik-narik baju Parmin suaminya. Agar hati Susi puas, Parmin pun mendobrak pintu gubuk tersebut. Saat pintu terbuka, tidak ada siapapun di sana. Susi masuk ke dalam gubuk itu, lalu dia menemukan bercak darah yang lumayan banyak di lantai gubuk itu. Susi pun menangis histeris saat itu juga. Ini pasti darah Lina, Pak. Aku yakin sekali kalau ini pasti darah Lina. Itu bisa saja darah hewan atau darah orang lain, Bu. Kamu ini kenapa sih, Bu? Kenapa juga kamu sampai di sini? Ngapain kamu ke sawah? Aku tadi melihat Lina anak kita berjalan ke arah sini, Pak. Akhirnya Parmin merangkul Susi dan membawa dia pulang. Saat di jalan, Susi terus saja menangis. Sampai beberapa ibu-ibu membicarakan Parmin dan Susi saat melintas di depan mereka. Makin lama Susi seperti stres memikirkan Lina, hingga dia jatuh sakit. Tubuhnya sangat kurus kering, seperti tulang pembungkus kulit. Sampai suatu malam, Susi mengalami sesak nafas. Parmin pun panik dan ingin membawa Susi ke rumah sakit. Dia berlari ke rumah tetangganya, juragan pisang terkaya di kampungnya untuk meminjam uang. Sesampainya di depan rumah juragan Seno, Parmin langsung meminjam uang. Maaf juragan, saya boleh meminjam uang pada juragan. Istri saya sedang sakit, saya mau membawanya ke rumah sakit, tapi saya tidak punya uang juragan. Jangan dikasih, Pak, enak aja dia minjem uang sama kita. Kalau sudah tahu miskin, gak usah sosokan ke rumah sakit deh. Jawab Diana, istri Seno. Lagian siapa sih yang mau meminjamkan uang sama orang miskin ini? Yang ada kita rugi, Bu. Untuk beli garam saja dia nggak mampu. Gimana mau bayar hutang? Kata Seno. Saya janji akan bayar atau bekerja tanpa dibayar di kebun juragan. Seno malah meludahi wajah Parmin dan tertawa. Pergi sana. Walau istrimu sakaratul maut pun tidak akan aku pinjamkan uang, walau sepeser pun. Kata Seno. Parmin pun menyeka ludah di wajahnya sambil mengepalkan tangan. Terlihat dia sangat marah pada Seno dan istrinya. Baiklah, lihat saja nanti pembalasanku. Kata Parmin sambil pergi dari rumah Seno. Pergi sana, dasar orang miskin gak tahu diri. Teriak Diana, istri Seno. Lalu Parmin pergi tanpa tujuan. Dia menyelusuri jalanan kampung dalam kegelapan tanpa arah. Dia berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang untuk berobat istrinya. Saat itulah dia mendengar suara panggilan dari arah kanan jalan. Parmin, sini sebentar. Kamu mau kemana? Tanya Haji Juju. Pak Haji, saya sedang berjalan saja, Pak. Saya habis dari rumah juragan Seno untuk meminjam uang. Tapi saya malah diludahin, Pak. Astagfirullah, kenapa bisa begitu ya, Pak Seno? Saya tidak tahu, Pak Haji. Padahal dia dulu teman sepermainan saya. Tapi setelah dia kaya, dia sangat berubah. Ya sudah, sekarang kamu ikut saya ke rumah. Mereka pun menuju rumah Pak Haji. Setelah sampai, Parmin disuruh masuk dan duduk. Tidak lama kemudian, datang Hajah Salamah, istri Pak Haji. Ini ada sedikit uang untuk kamu, Parmin. Tolong diterima. Kata Hajah Salamah. Parmin pun mengambilnya sambil mencium tangan Pak Haji dan Bu Hajah.
Parmin sangat berterima kasih pada mereka berdua. Ini uang kamu bawa saja, tidak usah dikembalikan. Kami ikhlas untuk menolong istri kamu, kata Pak Haji. Parmin menangis sambil berterima kasih. Akhirnya Susi bisa dibawa berobat. Beberapa minggu kemudian, Susi pun pulih seperti sedia kala. Dia masih yakin kalau yang dia lihat di gubuk waktu itu bukanlah hayalan saja, tapi itu nyata. Begitulah kejadian yang menimpa Lina sampai dia meninggal. Diam-diam, Susi menaruh dendam pada Abdul dan merencanakan sesuatu padanya. Dalam hati, Susi bertekad akan membuktikan kalau Lina tewas di tangan Abdul bujang lapuk itu. Susi pun menyusun rencana untuk membalas dendam pada Abdul. Hingga suatu malam, Susi pergi ke rumah Abdul secara diam-diam. Dia ingin memancing Abdul ke gubuk di mana dia membunuh Lina anaknya. Malam itu juga, Susi diam-diam menuju rumah Abdul yang tidak jauh dari rumahnya. Dia sengaja ke rumah Abdul larut malam untuk membalas dendam agar tidak ada yang tahu rencananya. Malam itu terdengar suara pintu diketuk. Dengan malas, Abdul membuka pintu karena dia heran. Kok malam-malam begini ada yang bertamu ke rumahnya? Pintu depan dibuka oleh Abdul, namun tidak ada siapapun. Memang Abdul tinggal seorang diri karena orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Sementara saudaranya sudah berumah tangga semua dan memiliki kehidupan masing-masing. Kembali terdengar suara ketukan pintu. Ternyata pintu belakang yang diketuk orang. Dengan malas Abdul membuka pintu itu. Mbak Susi, ada apa kok malam begini namu ke rumahku? Ini, tadi saya buat kolak pisang untuk berbuka, tapi nggak habis karena buatnya kebanyakan. Yalah Susi. Oh, terima kasih ya Mbak, kata Abdul sembari mengambil mangkuk berisi kolak pisang. Sebenarnya Susi sengaja membeli takjil itu. Walau harganya agak mahal, dia harus membelinya untuk keberhasilan rencana Susi. Saat Abdul ingin menutup pintu, Susi mencegahnya. Kamu gak ingin Mbak masuk untuk menemani kamu makan kolak itu? Kata Susi dengan nada suara yang manja menggoda. Oh, boleh Mbak. Jawab Abdul tergagap. Susi pun diajak masuk oleh Abdul dan dia langsung mengunci pintu belakang. Diletakkannya kolak itu di atas meja makan, sementara Susi duduk di kursi dan disusul Abdul dengan duduk di samping Susi. Kok belum dimakan sih? Tanya Susi. Aku heran aja, kenapa Mbak datang ke rumahku malam begini? Memang Mas Parmin gak tahu. Ntar dia marah loh Mbak. Udah, kamu tenang saja. Saya cuma sebentar kok, karena saya tahu selama ini kamu kesepian kan? Kata Susi manja sembari menyender di bahu Abdul. Seketika jantung Abdul berdegup kencang, apalagi Susi sedikit menarik rok yang dipakainya, sehingga bagian pahanya terlihat setengah. Tangan Abdul sampai gemetar memegang sendok yang berada di tangannya. Dimakan dong kolaknya. Saya kan sudah capek tadi memasak kolak itu loh. Kembali Susi merayu. Iya Mbak. Jawab Abdul sambil menyuapkan kolak itu ke mulutnya. Tak menunggu waktu lama, kolak itu pun habis disantap Abdul. Setelah itu, Susi mengelus dada bidang Abdul sembari memeluknya sesekali. Pasti kamu kesepian kan selama ini? Saya tahu benar, pemuda seperti kamu ini pasti sangat kesepian. Apa yang Mbak lakukan ini gak bener. Nanti suami Mbak tahu, saya bisa dibacok Mbak. Saya sudah bosan sama suami saya. Dia kurang jantan, makanya saya kesini. Mana tahu kamu ini jantan dan bisa membuat saya puas. Apa Mbak mau melakukan itu sama aku? Dengan dibarengi anggukan kepala Susi, Abdul langsung saja menarik tangan Susi menuju kamarnya. Setelah sampai di kamar, Abdul mendorong tubuh Susi ke atas ranjang, sehingga Susi terjatuh di atas kasur. Susi mengangkat roknya sampai ke pangkal pahanya. Dengan secepat kilat, Abdul membuka seluruh pakaiannya, sehingga Abdul telanjang bulat tanpa sehelai benang pun. Dia langsung menyergap Susi dan langsung mengumuli tubuh Susi. Tapi tanpa sadar,
Susi mengeluarkan sebuah pisau dari balik pinggangnya. Jelep. Susi menancapkan pisau itu di punggung Abdul. Aduh, Abdul menjerit kesakitan, lalu Susi menyumpal mulutnya dengan kain, dan dia pun mengeluarkan tali lalu mengikat tangan Abdul. Dengan pisau masih menancap di punggungnya, Susi membalikkan tubuh Abdul sehingga Abdul terlentang. Seketika pisau kembali menancap semakin dalam ke punggung Abdul. Darah mengalir deras di atas kasur. Abdul dengan lemas dia bertanya pada Susi. kenapa Mbak lakukan ini padaku? Apa salahku? Heh, aku tahu kau yang telah membunuh anakku Lina. Sekarang kau mengaku saja. Aku nggak ngerti maksud Mbak apa. Aku tidak tahu menau tentang kematian Lina. Seketika Abdul merasa sakit di leher dan perutnya. Terasa perih lehernya seperti tercekik. Kenapa? Kamu sudah mulai tercekik ya? Sekarang ini pasti darahmu sudah mulai mengental dan dadamu sudah mulai sesak. Apa yang sudah Mbak lakukan? Aku sudah memberi racun di kolak yang kau makan tadi. Jadi sekarang mengakulah. Mungkin aku akan berbaik hati membawamu ke rumah sakit. Baiklah Mbak, memang aku yang membunuh Lina anakmu. Aku hilaf Mbak, karena aku tidak bisa menahan nafsuku saat melihat Lina melintas. Sebenarnya aku tidak sengaja melakukan itu. Aku tidak ada niat membunuh Lina. Seketika darah Susi mendidih. Dia langsung pergi ke dapur Abdul dan mencari pisau. Segera dia memotong sedikit demi sedikit barang sensitif Abdul. Abdul menjerit kesakitan. Kembali Susi menutup mulutnya dengan kain yang sebelumnya sudah dibuka tadi. Kau rasakan apa yang sudah dirasakan anakku Lina? Dasar manusia bejat. Kau bukan manusia, tapi iblis berwujud manusia. Tega sekali kau merudah paksa anakku. Sekarang kau rasakan ini. Dengan kasar, dia memotong parang Abdul sampai habis, sehingga darah mengucur keluar. Dan dengan membabi buta, dia menikam jantung Abdul berkali-kali. Pada akhirnya, Abdul meninggal dunia. Segera dia mengambil kedua pisau yang berada di tubuh Abdul. Dia pergi dari pintu belakang meninggalkan Abdul yang bersimpah darah di atas kasurnya, dengan tangan terikat dan mulut tersumpal kain. Susi menuju persawahan. Dia membuang pisau itu ke parit irigasi yang dipenuhi potongan kayu dan batang kayu. Lalu dia mencuci tubuhnya di irigasi tersebut. Setelah itu, dia mengganti pakaiannya yang dipenuhi darah. Sedangkan pakaiannya itu dibuangnya begitu saja ke parit irigasi. Dengan santai dia berjalan pulang ke rumah lewat pintu belakang. Dan dengan tenangnya dia kembali berbaring di samping suaminya Parmin. Beberapa hari kemudian, kampung Susi heboh dengan ditemukan mayatnya jasad Abdul. Jasad itu ditemukan karena tercium bau bangkai yang sangat menyengat dari dalam rumah Abdul. Sehingga warga beramai-ramai mendobrak pintu Abdul dengan persetujuan Pak RT. Dan tak lupa Susi juga menyaksikan mayat Abdul yang dievakuasi oleh warga. Pagi ini begitu banyak warga yang berkerumunan di depan rumah Abdul. Semua warga pada menutup hidung mereka karena bau yang sangat menyengat. Tak lama kemudian, polisi pun tiba di rumah Abdul. Susi ingin melihat mayat Abdul yang sudah mulai membusuk. Susi meriksek di kerumunan warga yang juga penasaran dengan kematian Abdul. Saat melihat jasad Abdul yang sudah membiru kehitaman, bau busuk menyeruak ke seluruh area itu, bahkan tubuh Abdul sudah membengkak. Para ibu-ibu saling gosip di antara mereka tentang kematian Abdul yang mengenaskan. Menurut polisi, Abdul dibunuh dari ciri-cirinya yang tangannya terikat dan luka tusukan di tubuhnya. Susi hanya terdiam saat melihat jenazah Abdul dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Setelah semua warga bubar, Susi dengan santainya kembali ke rumah. Pak, kok nggak lihat mayatnya si Abdul sih? Tanya Susi. Untuk apa Bu? Lagian kita kan mau kerja. Ayo buruan, ntar Pak Haji marah lagi. Kali ini kita dapat borongan ngerjain sawah Pak Haji. Iya Pak,
Tadi kan ibu penasaran mau lihat mayat si Abdul itu. Lagian Bapak heran Bu, kok bisa Abdul dibunuh oleh orang ya? Siapa coba yang tega membunuh Abdul itu? Dia kan kerjanya cuma main ponsel di gubuk dekat sawah yang kita sering lalui itu Bu. Masa iya dia punya musuh? Ya, nggak tahu Pak. Mungkin aja dia ada musuh. Kita kan nggak kenal banget sama dia. Jawab Susi sembari menyiapkan peralatan mereka untuk bekerja. Singkat cerita, saat di sawah, Susi bekerja dengan giat. Sepertinya dia sedang bahagia hari ini. Sampai-sampai dia tak sadar sendiri tadi diperhatikan oleh suaminya. Kok kayaknya kamu bahagia banget hari ini Bu? Emang nggak boleh ibu bahagia Pak? Boleh dong, itu kan yang terpenting biar ibu sehat selalu. Kata Parmin sembari menyusun peralatan kerja mereka. Waktu menunjukkan sudah sore, saatnya mereka pulang untuk masak. Seperti biasa, sambil lewat, Susi memetik kangkung yang tumbuh liar di pinggir sawah untuk sayur mereka nanti buka puasa. Saat melintasi kebun pisang Juragan Seno, Parmin melihat satu batang pisang yang tumbang menghalangi jalan mereka. Parmin pun menebang pisangnya dan merapikan pohon pisang itu agar tidak menghalangi jalan lagi. Parmin mengambil satu tandan pisang itu yang separuhnya sudah rusak seperti dimakan hewan. Loh, Pak, kok kamu bawa pisangnya? Tanya Susi. Emangnya kenapa Bu? Nggak boleh ya? Bukan gitu, Pak. Bapak kan tahu ini pisang siapa. Nanti malah jadi masalah loh, Pak. Kita ini kan orang miskin. Lebih baik menghindari masalah saja. Iya, Bapak tahu ini pisang Juragan Seno. Kebun pisangnya berhektar-hektar Bu. Kalau kita ambil satu, dia nggak akan sadar kok. Lagian kan ini tadi sudah tumbang dan dimakan hewan sebagian. Mana mungkin dia mau sama pisang ini? Tapi kan Pak, kamu tahu sendiri bagaimana sifat Seno. Dia itu cuman taunya cari masalah sama kita. Dia kan alergi sama orang miskin kayak kita. Sudahlah Bu, kamu gak usah takut. Yang penting kita bisa bikin kolak pisang kesukaan anak-anak untuk berbuka puasa nanti. Mereka pun pulang, namun wajah Susi sepertinya khawatir melihat tandan pisang yang dipanggul oleh suaminya. Setelah sampai di rumah, Susi pun menyiapkan kolak pisang untuk anak-anaknya. Walau gula pas-pasan, dia tetap membuat kolak itu tanpa santan kelapa. Ibu buat kolak ya? Wangi banget Bu. Kalau Kak Lina masih hidup, dia pasti sangat senang melihat kolak pisang Bu. Kata Rudi. Iya sayang, tapi ibu buat seadanya saja ya, karena kita nggak punya uang beli bahan yang lain. Iya nggak apa-apa Bu, ini juga sangat enak kok. Kata Rudi sambil tertawa kegirangan. Azan maghrib pun berkumandang, tandanya akan berbuka puasa. Saat Susi menyiapkan semua di meja, terdengar suara pintu digeber-geber dengan keras. Parmin, buka pintunya. Terdengar suara dari balik pintu. Dengan sedikit berlari, Susi membuka pintu rumahnya. Mana Parmin? Di dalam juragan. Jawab Susi terbata-bata. Seno langsung saja masuk ke dalam rumah Susi. Matanya mencari sesuatu ke seluruh penjuru rumah. Lalu dia mengambil setandan pisang yang sudah tak utuh lagi, sebab sudah dimasak Susi sedikit. Heh, pencuri. Beraninya kamu mencuri pisang milikku. Bentak Seno. Aku cuma menebang pisangmu yang tumbang. Memang aku tidak izin dulu, karena pisang ini juga bekas dimakan hewan liar. Kata Parmin. Sedangkan kedua anak Susi memeluk Susi sambil gemetar mendengar Seno berteriak-teriak pada bapaknya. Jagat, bukankah kamu yang melihat Parmin mencuri pisangku tadi? Tanya Seno pada Jagat. Iya juragan, dialah yang mencurinya. Dia menebang pohon pisang lalu membawa pisangnya pulang. Kata Jagat. Apa maksudmu Jagat? Kamu ini sahabatku. Kenapa kamu berbuat begitu padaku? Tanya Parmin. Kalau kamu temanku, tidak mungkin kamu merebut rezekiku. Kamu kan tahu, aku dan istriku yang selalu memborong sawah Pak Haji. Tapi kenapa kamu mencerobot rezekiku hanya karena Pak Haji kasihan padamu? Sedangkan aku dan istriku tidak memiliki pekerjaan lagi. Kata Jagat.
Aku minta maaf Jagat. Aku tidak tahu kalau kamu yang biasanya jadi pemborong di sawah Pak Haji. Jawab Parmin. Ah, sudahlah. Kamu memang teman tak tahu diri, kata Jagat sembari pergi dari rumah Parmin. Seno pun mengambil tandan pisang itu dan membawa panci berisi kolak pisang yang sudah dimasak Susi tadi. Lalu dia menumpahkan semua isi kolak itu di halaman rumah Susi, lalu membanting panci itu hingga penyok. Setelah itu, pisang yang tadi diambilnya dilemparkan ke tanah, lalu diinjak-injak oleh Seno di hadapan Parmin dan Susi. Anak Susi menangis terseduh-seduh menyaksikan hal itu. Parmin terlihat marah dan sangat malu. Hanya karena pisang saja, dia dipermalukan begitu. Dia melirik Susi, air mata Susi berjatuhan di pipinya, sembari memeluk kedua anaknya. Sudah ibu bilang, Pak, tapi Bapak nggak percaya. Mana gula kita habis untuk buat kolak itu, kata Susi sambil terisak menangis. Sudah cukup Bu, kita sudah cukup sabar dengan warga kampung ini. Mereka mempermalukan kita seperti sampah yang kotor. Aku akan membalas semua orang kampung ini. Akan aku babat habis semua orang-orang sombong ini Bu. Itu janjiku padamu dan anak-anak kita, kata Parmin. Lalu Parmin memeluk istri berserta anaknya. Besoknya, Parmin menyiapkan baju dalam kantong kresek. Dia ingin pergi, namun Susi mencegah dan bertanya, Bapak mau kemana? Apa Bapak mau meninggalkan ibu dan anak-anak di sini? Ibu di rumah saja, jaga anak-anak kita. Bapak mau pergi sebentar mencari bantuan. Jangan khawatir, Bapak akan kembali membawa uang yang banyak. Lalu kita balas semua orang kampung yang sombong ini. Setelah kepergian Parmin, kehidupan Susi bersama anak-anaknya menjadi semakin susah, sebab tidak ada yang bekerja lagi mencari uang. Alhasil, Susi mencari kangkung liar yang berada di tepi sawah, lalu menjualnya keliling kampung. Itu juga tidak laku, paling-paling yang beli cuma beberapa orang saja, karena mereka merasa kasihan pada Susi. Kangkung, kangkung, teriak Susi menggema ke seluruh ganggang rumah warga, tapi tidak ada yang membelinya. Sementara anak Susi bermain di halaman rumahnya saat Susi keliling kampung menjajakan kangkung dagangannya. Sementara Diana mencari Yuni anaknya, namun dia tidak menemukannya ke seluruh rumah. Diana pun mencari keliling kampung. Hingga saat tiba di depan rumah Susi, Diana melihat anaknya sedang bermain di halaman rumah Susi. Yuni, pulang. Ngapain kamu main sama anak miskin itu? Ntar bapak kamu marah, kata Diana sembari melirik mangkok kolak pisang di dekat Rudi anak Susi. Yuni cuma main aja kok Bu, bentar lagi juga pulang, kata Yuni. Heh, kamu makan kolak pisang saya ya? Bentak Diana pada Rudi. Rudi pun ketakutan sebab dibentak Diana. Tiba-tiba lalu berlari memeluk Ani kakaknya. Enggak kok Bu, saya kan lagi puasa, mana mungkin saya makan. Tadi Kak Yuni yang bawa mangkok itu, lalu makan kolak di sini, kata Rudi. Saat Susi datang sehabis keliling, dia melihat Diana sudah marah-marah di halaman rumahnya. Dengan segera, dia berlari mendekati anaknya, lalu kedua anaknya memeluk Susi sambil menangis. Astagfirullah, kenapa kamu marahin anak-anak Diana? Mereka kan cuma sedang bermain. Heh, anakmu itu makan kolakku, lihat itu. Emangnya kamu gak bisa beli pisang untuk dibuat kolak ya? Itu tidak mungkin, karena anak-anak saya sedang berpuasa. Dasar orang miskin gak tahu diri, gumam Diana sambil memegang tangan Yuni dan memaksa Yuni pergi dengan cepat-cepat. Saat menarik tangan Yuni itulah, dia tersandung sesuatu dan terjatuh. Kepala Yuni membentur sebuah batu dan kepalanya berdarah. Seketika Yuni pun jatuh tak sadarkan diri. Diana terkejut melihat anaknya tidak sadar. Lalu Diana memeluk Yuni sembari menguncang-uncangkan tubuhnya. Namun Yuni tidak sadar juga, membuat Diana panik dan menjerit-jerit ketakutan. Cerita Diana mengundang banyak orang, sementara Susi dan anak-anaknya hanya terdiam sambil berpelukan menyaksikan kepala Yuni berdarah. Yuni, kenapa kamu nak? Bangun! Tangis Diana sambil memeluk Yuni. Kenapa Yuni Bu Diana? Tanya salah satu warga. Itu Pak,
Bu Susi tadi ngelempar anak saya dengan batu sampai anak saya tidak sadarkan diri. Hanya karena saya marahin anaknya yang sudah mencuri kolak pisang saya. Jawab Diana pada warga. Ya ampun, kamu ini kok tega banget sih Susi, sampai segitunya. Dasar pencuri, sudah miskin, suami kamu mencuri. Sekarang anak-anak kamu juga, kamu ajarin mencuri. Tuduh salah satu warga. Tidak Bu, anak-anak saya sedang berpuasa. Mana mungkin dia makan kolak itu. Lagian, Yuni terjatuh akibat diseret ibunya dan kepalanya membentur batu. Kata Susi menjelaskan. Tidak Bu, dia berbohong. Dia yang sudah melempar batu ke kepala anak saya. Elak Diana. Salah satu warga memprovokasi warga lainnya untuk mengusir Susi dari kampung ini beserta anak-anaknya. Mereka pun mengusir Susi dari kampung itu beramai-ramai. Sementara beberapa dari mereka membawa Yuni ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Pak Seno datang dan marah-marah. Hayo kita bakar rumah Susi. Gara-gara dia anak saya pingsan, belum sadar-sadar juga. Teriak Seno. Pak RT pun datang, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena warga sangat banyak dan mereka membakar rumah Susi. Anak-anak Susi menjerit menangis, begitupun Susi. Mereka bertiga berpelukan, menyaksikan rumah mereka yang terbakar hebat. Mereka pun menangis di halaman rumah. Susi meratapi kelakuan warga yang main hakim sendiri, tanpa melihat kebenarannya. Beberapa saat kemudian rumah Susi pun hangus menjadi abu, karena rumah Susi terbuat dari papan dan bilik bambu. Sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Tunggu kelanjutannya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.